Salam rahayu hongulun basuki langgeng, rahayu 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 kamulyaning jagat. Jumpa lagi dengan saya Kinoko Surogo dari Warok Wengker ya. KDW Guruan Warok Wengker. Sedulur, kali ini akan saya bahas tentang neraka dan surga dalam kacamata leluhur Jawa, dalam kacamata pandangan orang Jawa. Nah, sedulur, kita banyak tahu neraka dalam bahasa Sanskerta itu berasal dari kata naraka yang artinya adalah raksasa yang kejam ya, karena konon ceritanya menurut kepercayaan Hindu ini berasal dari bumi yang disebut Pertiwi, yang digambarkan dengan seorang yang cantik jelita ya, itu naraka yang akhirnya terbunuh oleh ayahnya sendiri, yaitu Dewa Wisnu. Dulur, dalam bahasa Arab neraka itu disebut nar atau artinya adalah api ya. Sedulur, dalam kasanah persepsi leluhur Jawa, neraka dan surga ini dipahami dalam kondisi alam pikiran kita, kondisi kehidupan kita itu direpresentasikan dalam bentuk neraka dan surga, di mana neraka ini adalah pengalaman-pengalaman kehidupan yang notabene itu yang menyedihkan, yang menyengsarakan, yang membuat suka, membuat duka. Begitu juga dengan surga. Surga adalah perasaan, pengalaman batin kita tentang kenikmatan, tentang kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, sukacita, itu adalah yang disebut dengan surga, yaitu pengalaman batin. Kapan itu didapatkan? Apakah setelah mati atau sebelum mati? Dalam kasanah Jawa, leluhur Jawa memahami bahwasannya surga neraka itu ya ada di dunia ini, kita menikmatinya, kita mengalaminya di dunia ini ketika kita masih hidup. Itu karena terjadi adalah dari perbuatan kita. Ketika kita berbuat buruk, maka yang terjadi adalah neraka. Apa itu? Pada saatnya ada yang namanya karma, atau kita akan menuai yang namanya duka, sakit, pokoknya sesuatu yang tidak menenteramkan diri kita, pikiran kita yang semraut, itu termasuk dalam ranah kehidupan neraka. Nah, sedulur, neraka itu digambarkan dengan api yang berkorban atau tempat penyiksaan yang mengerikan. Ya, memang sangat mengerikan. Karena apa? Kita tahu sendiri ketika kita dalam kondisi semrawut, kita dalam ini ya sesuatu yang mengerikan sama sekali. Kita tidak punya uang aja itu sudah sesuatu yang mengerikan sekali. Bahkan bisa lebih mengerikan lagi. Ya. Kita tidak punya uang, ada masalah yang semrawut, itu sudah masuk dalam ranah neraka. Dan itu kita dapatkan saat ini. Ya, sedulur. Nah, dalam persepsi leluhur itulah yang dipahami. Jadi tidak nanti setelah mati kita akan tidak, tapi saat inilah kita, dan detik inilah, menit inilah kita ini menikmati yang namanya surga atau neraka, buah dari perbuatan diri kita. Nah, mas sedulur, karena neraka ini selalu digambarkan dengan api seperti di Candi Jago atau Candi Jago, itu ada relief yang menggambarkan kehidupan neraka, orang yang dipanggang dengan api. Saya lebih senang mengatakan bahwasanya adalah simbol. Jika kita pengen semuanya kita mencapai surga atau ketentraman, ya kita harus membakar itu tadi dengan apa? Karma, dengan neraka. Karena setelah kita dapatkan neraka, kita lebur kesalahan-kesalahan itu, kita lebur ini, maka kita akan dapatkan surga. Itu adalah ketentraman, kedamaian ya. Api dalam diri kita itu yang dapat
menuntaskan perbuatan-perbuatan buruk kita, ya itulah neraka. Jadi sesuatu yang buruk itu yang terjadi pada kita yang disebut neraka ini sebenarnya adalah pencucian atau yang disebut dengan pembakaran dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang nantinya akan kita dapatkan adalah surga, yaitu kenikmatan, ketentraman. Ya. Tapi perlu kita sadari, kunci dari kita mengendalikan api atau membakar dalam diri kita adalah kesadaran ilahi. Kita menyadari bahwa diri kita itu emang salah, emang menyadari benar-benar, oh inilah yang harus saya ruat, yang inilah harus saya bakar. Disitulah maka kita akan mendapatkan surga. Tapi ketika kesadaran itu kita abaikan, maka kita akan berlama-lama berada di alam neraka. Itu adalah pemahaman dari leluhur kita. Contohnya seperti Durga. Durga itu mempunyai namanya Dharma Durga Weji atau Dharma Weji kalau tidak salah ya, saya lupa. Itu artinya api Durga. Dari api Durga inilah yang bisa menaklukkan raksasa, yang sehingga nanti Durga ini disebut Durga Mahesa Suramardini, yaitu Durga yang membunuh atau menaklukkan raksasa-raksasa. Dengan apa? Dengan apinya. Dengan apinya. Nah, jadi karena apa? Durga ini adalah sifat feminim yang sebenarnya adalah mengeluarkan aura atau energi api. Jadi wanita itu sebenarnya adalah api. Energinya adalah api. Kalau laki-laki itu energinya adalah air. Itu. Maka terjadilah ke feminim dan maskulin. Jadi air ketemu dengan api. Itu yang saya pahami dan itu yang dipahami oleh leluhur-leluhur kita. Sehingga ketika feminim dan maskulin ini bertemu, maka jadilah manusia yang sejati. Manusia yang benar-benar mampu menguasai anasir dalam tubuh kita dan kita mampu untuk berkesadaran itu tadi. Nah, kuncinya adalah kesadaran ilahi, kesadaran pribadi, kesadaran diri kita akan adanya diri kita. Maka kita akan bisa mengendalikan semua yang disebut dengan anasir alam itu atau api, dan kita bisa mengendalikan neraka, kita bisa mengendalikan surga hanya dengan kesadaran itu tadi. Itu adalah persepsi dari leluhur Jawa kita tentang neraka, yaitu adalah pemahaman atau yang disebut dengan pengalaman batin, perjalanan spiritual ke neraka, bukan nanti ketika kita sudah mati maka akan ditimbang amal baiknya, nanti akan masuk neraka, masuk surga setelah kita mati. Tapi dalam persepsi orang Jawa, neraka dan surga itu ya saat ini yang kita nikmati hari ini ya, dan kita rasakan saat ini, detik ini dan menit ini, jam ini dan hari ini. Itu ya, itu dalam persepsi orang Jawa. Jadi kita tidak perlu takut masuk neraka. Ya, dan orang Jawa tidak takut untuk masuk neraka. Karena apa? Dalam masuk neraka inilah kesempatan untuk melebur api, melebur dengan api yang ada. Sesuatu yang buruk yang pernah kita lakukan untuk mencapai surga atau swarga loka, tempat yang dimana kita merasakan kedamaian. Itu ya. Itu dalam persepsi orang Jawa. Nanti bisa dilihat dari penemuan dari Ajahn Heri Jenar. Itu juga menerangkan hal tersebut, bahwa neraka itu adanya di dunia ini saat ini ya. Itu sedulur yang bisa dipahami tentang neraka. Jadi kita tidak perlu takut akan adanya neraka, karena neraka yang dalam bahasa Arab namanya nar atau api, bahan bakarnya api, dan bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri. Ya memang betul, karena dalam diri kita juga ada api ya, namanya api Durga dan api Swadahana. Itu dalam cerita Kamajaya dan Kamaratih
yang menggoda dewa siwa, membangkitkan nafsunya dewa siwa biar dewa siwa ini bangkit dari pertapaannya. Tapi pada akhirnya Kamajaya ini terbakar oleh api yang disemburkan dari mata ketik mata yang ada di keningnya dewa siwa. Dan Kamaratih sebagai istrinya itu juga ikut terjun ke api yang membakar suaminya. Nah, itu juga ada dalam diri kita, dan api Durga diri kita, dan api-api inilah yang akan membumi hanguskan atau membakar sesuatu hal yang buruk dalam diri kita, atau sesuatu hal yang menakutkan, menyedihkan dalam diri kita, dan nantinya akan disapu oleh air sehingga bersih, dan kita akan kembali lagi mendapatkan ketentraman dan ketenangan jiwa kita. Dan satu kuncinya adalah kesadaran. Maka orang Jawa itu selalu menekankan untuk berkesadaran, untuk melatih kesadaran dan membangkitkan kesadaran ilahi atau kesadaran sejati. Menyadari benar, menyadari dan tahu diri, itu yang didapatkan atau yang dipahami oleh ajaran leluhur kita. Mungkin itu ya bisa sampaikan. Jumpa lagi pada bahasan yang lain. Saya tidak menyinggung agama lain, saya tidak pemahaman dari leluntang neraka. Tidak takut ketika neraka, dari kita neraka karena pembakaran atau pembersihan atau penyucian dari apa-apa yang ada dalam diri kita, pengalaman batin yang tidak menyenangkan atau menyedihkan itu dibakar, dilebur, nantinya kita akan dimasukkan dalam surga daripada pengalaman yang membahagiakan. Itu bisa sampaikan. Matur sembah nuwun, semoga panjenengan diberikan yang terbaik. Salam Rahayu.